Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Rektor UIN, sampingannya MMI, tapi bukan Majelis Mujahidin Indonesia. Mulai kali terakhir kita besok ada mau beserta seluruh jajaran rektorat, para wakil rektor, saudara moderator yang saya hormati, para dekan, wakil dekan, direktur pasar, dan juga para wakil direktur, ketua-ketua lembaga, para peserta kegiatan yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa silaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya kemarin sudah ada pembahasan RPA ya tahun 2021 secara daring. Lalu siang hari ini saya diminta sesuai dengan tanggung jawab sebagai Dewan Pengawas untuk hadir pada rapat kunjungan manajemen yang tadi sudah disampaikan pengantarnya oleh saudara moderator. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sifatnya lebih pada provokasi saja, karena pasti untuk hal-hal yang sifatnya menukik ya, pada rencana-rencana program-program prioritas di masa-masa yang akan datang, para narasumber yang nanti akan menemani diskusi dengan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga saya mencoba untuk membuat PowerPoint sebagai guidance saja untuk pengantar bagaimana kemudian kita konsisten dengan tujuan manajemen gitu. Nah, saya tadi sempat izin kepada Pak Rektor, mohon jangan sampai dianggap menyeramahi yang paling membumi, karena saya tiba-tiba kok tadi ketika di mobil dari bandara ke sini itu sempat ingat bacaan ketika membuka karya dari Izzuddin ibn Abi Salam, wa itulah kamfi masolihul anam, kalau saya tidak salah ingat nama bukunya. Lalu juga terikat lagi dengan al-asbah wa nadhirul furu' Jalaluddin As-Suyuti, khusus mengenai kaidah-kaidah fikih. Jadi dalam pertemuan tadi sambil makan siang saya dari itu kok bicara manajemen itu selaras dengan kaidah fikih. Saya ingat saya ada 4 prinsip yang ditulis oleh para ulama usul fikih mengenai induk daripada munculnya kaidah-kaidah fikih. Yang 4 prinsip tersebut, yang pertama adalah adamul haraj, meniadakan kesulitan, kerumitan. Kemudian yang kedua, takdir takalif, meringankan beban. Kemudian yang ketiga, at-tadarruj, stepping atau gradasi. Kemudian yang keempat, musayaratul limasolihin, selaras dengan kepentingan manusia. Jadi maknanya kalau kita bicara tentang manajemen perguruan tinggi, pendidikan tinggi, nggak lepas dari itu. Jadi bagaimana institusi pendidikan tinggi yang tugasnya adalah mampu mewasilahi lahirnya generasi-generasi yang siap dengan tantangan zaman, itu nggak lepas dari 4 prinsip itu secara tata kelola manajemen. Jadi tidak boleh kemudian kampus makin lama makin bulat. Jadi kampus makin lama harus mampu harus menyediakan merupakan problem mahasiswa miskin misalnya, problem anak-anak pintar tapi belum tersentuh oleh APBN misalnya, atau sekian banyak persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Perguruan tinggi atau pendidikan tinggi harus mampu menjadi jalan keluar, sehingga tentu membutuhkan tata kelola yang akan secara filosofis mampu menghilangkan kesulitan atau adamul haraj. Itu yang pertama. Yang kedua, beban kerja ini kan luar biasa. Saya
juga sama dengan Bapak Ibu sekalian para dosen juga guru besar sehingga tentu kalau sudah dihadapkan dengan tetek bengek laporan-laporan beban kinerja yang sifatnya administratif itu marah dalam arti makal orang diisi dia itu mineral cair diisi atau bulan sehingga harus ada prinsip manajemen yang dulu yang harus kita kembangkan nanti tentunya bisa kita diskusikan yakni prinsipnya adalah taklim takalif jadi mampu meringankan beban berbagai macam perangkat-perangkat teknologi informasi yang mungkin bisa kita jadikan sebagai alat bantu atau istilah di dalam mengisi beban kinerja dosen. Demikian juga item-item yang mesti harus ada di dalam beban kinerja atau penghitungan beban kinerja. Tentu item-item yang ada di sana sudah harus sesuai dengan dinamika tantangan kekinian. Karena pada saat RWA kemarin saya sampaikan sebagai bentuk provokasi, tentu bukan kewajiban rektor semata, tapi ini adalah dirjen medis yang punya kewajiban mutlak untuk membuat sebuah regulasi yang baru bahwa para dosen yang kemudian aktif di masyarakat sebagai pencerah, apalagi sampai punya majelis ilmu ditutup misalnya, harus dihargai. Karena mereka ini yang menjadi rujukan masyarakat. Jangan sampai kemudian beban kerja ini hitungnya adalah pengabdian pada masyarakat masih sifatnya manual, era-era 10 tahun, 12 tahun pulang, tapi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang sehingga seperti orang yang punya tadi kanal-kanal media sosial yang kemudian isinya adalah mencerahkan, rutin membuat kalam hikmah, rutin menyebarluaskan ide-ide yang mencerahkan, pemikiran-pemikiran keagamaan yang menyejukkan, ini harus dihitung, jadi poin dalam pengabdian kepada masyarakat. Jadi harus ada inovasi yang saya kok berpikirnya harus bottom up, bukan top down. Jadi ketika para perguruan tinggi ini atau sivitas akademiknya ini kemudian memiliki inisiatif untuk memperbarui legitimasi administratif lah, saya lihat tunjangan kinerja, maka kemudian sebagai imam di atas dirjen medis punya kewajiban untuk mengakomodir itu, sehingga mungkin akan turun jurnis atau mungkin semacam keputusan dirjen atau apapun namanya untuk bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sofistikated itu yang sudah sesuai dengan ketentuan zaman. Jadi ini masuk dalam filosofi taklim takalif. Jadi beban semakin ringan, tetapi bukan menyediakan substansi. Jadi yang dimaksud dengan pengurangan beban adalah hal-hal yang kira-kira tidak substantif itu jangan sampai lebih ribet. Nah sehingga tentu ya, kita perlu merumuskan bersama kira-kira wujudnya apa, kira-kira bentuknya apa untuk misalnya semacam pengisian BKD tadi itu misalnya, sehingga secara administratif ini kemudian memenuhi syarat administratif dengan apa namanya tata kelola administratif bisa memenuhi standar dan sesuai SOP, tapi di sisi yang lain tadi tidak menyita perhatian, tidak menyita waktu para dosen-dosen yang terhormat tentunya yang tentu waktunya akan sangat berharga untuk hal-hal yang sifatnya penelitian atau evaluasi hal-hal yang sifatnya administratif sehingga perlu ada alat bantu yang perlu diciptakan yang taklim takalif. Kemudian yang ketiga, prinsip yang saya dapatkan di dalam kaidah fikih adalah at-tadarruj, gradual. Kebijakan tentu memiliki atau memerlukan sebuah pentahapan. Tidak bisa langsung ya diimplementasikan tanpa melibatkan respon dari responden. Jadi kalau misalnya sivitas akademika Wiman punya gagasan pengembangan ke depan, saya ingin menyebut salah satu contoh karena setahu saya untuk 17 UIN yang bisa dijadikan sebagai saya menyebutnya panutan ini tahadus yang bisa dijadikan sebagai panutan Mahat Al-Jami'ah di sini karena program sistem dan juga sekarang ini sudah ada. Teman-teman lain seperti Jogja, Jakarta, Makassar, Bandung, Semarang ini
baru pada tahapan rencana karena kebetulan memang sekarang ini belum. Tetapi ini tidak boleh berhenti di sini. Saya sedang berkomunikasi dengan teman-teman di Pendis, Boyao bikin semacam payung KSO dengan investor properti. Bikin kerjasama dengan perguruan ini 20 tahun misalnya konsesinya. Lalu perhitungan labanya berapa persen untuk pihak investornya, berapa persen untuk pihak kampus sebagai revenue, sebagai pendapatan kampus. Karena setahu saya dimanapun di dunia ini perguruan tinggi yang maju pasti punya punya dormitory, punya asrama. Sehingga kalau menggunakan skema SBSN paling gede hanya dapat 20 miliar, itu bukan. Tapi kalau dengan investor properti, Pak, hitungan 100-200 miliar bisa dapat. Sehingga tentu bisa membangun asrama mahasiswa dengan kapasitas mungkin sampai 5.000. Ini tentu akan sangat menarik ya, karena kita bicara 15-20 tahun yang akan datang. Jadi secara kelembagaan sekaligus kualitas intelektual kita bisa menggaransi, karena mereka tidak bertebaran di tempat-tempat lain yang tidak terawasi. Kalau mereka dalam satu dormitory, Mahathir Jami'ah tadi, kita bikin bid'ah. Kalau perlu sebanyak mungkin bid'ahnya mengeskakan para kiai, karena mengeskakan kiai kan bid'ah. Tapi saya yakin karena itu bid'ah hasanah, mengeskakan para kiai untuk menjadi pengasuh di sini. Ketika diwajibkan sampai dengan sekian semester misalnya, maka tentu baik yang mereka di non Islamic Studies, apalagi yang di Islamic Studies akan lebih tergaransi kualitas kehidupan. Sehingga impian kita untuk bisa menjadi jalan keluar beberapa tahun terakhir, kesedihan atau kegalauan para sesepuh dari kementerian menjadi IAIN top tanpa ada transformasi itu dikhawatirkan akan sepi peminat. Karena bagaimanapun nomenklatur keilmuan institut tidak akan bisa berkembang dibandingkan dengan nomenklatur keilmuan di universitas. Pada saat tantangan kehidupan keagamaan sekarang ini jauh lebih kompleks yang memerlukan multidisciplinary approach, yang membutuhkan pendekatan yang multidisipliner. Sehingga pilihan itu universitas. Tetapi kalau tidak dikawal dengan baik, akan mengulangi kegagalan produk perguruan tinggi keagamaan Islam di era 80-an. Ketika dulu ada kebijakan nasional bahwa yang bisa daftar di IAIN adalah mereka yang punya ijazah formal. Akibatnya apa? Anak-anak pesantren yang sudah sangat luar biasa hasanah ilmu keislamannya, apalagi yang kemarin tujuan bahkan beberapa tingkat kuliah bahkan hafal, karena mereka tidak punya ijazah, mereka tidak bisa masuk. Sementara anak yang tidak diterima di mana-mana, SMA, STM, gitu, dalam STM, semia misalnya, tidak diterima di mana-mana, akhirnya masuk ke IAIN karena punya ijazah, sehingga makin alim orang makin itu yang terjadi di tahun 80. Kita nggak boleh mengulangi cacat sejarah seperti itu. Transformasi kelembagaan menuju ini, jadi tentunya harus betul-betul kita kawal dengan sebuah sistem, dengan sebuah environment yang betul-betul mampu menggaransi bahwa kualitas mereka akan jauh lebih baik dari kualitas mereka sebagai para pelajar. Mohon izin Bapak sekalian, saya termasuk yang berpendapat bahwa besarnya institusi pendidikan tinggi sekaligus berhasilnya institusi pendidikan tinggi itu bukan hanya pada banyaknya guru besar yang ada di perguruan tinggi, tetapi salah satu indikator yang menurut saya lebih penting adalah mampu tidaknya perguruan tinggi itu menghasilkan lulusan yang lebih baik kualitasnya dari para dosen. Saya tentu agak ekstrim ngomong begini, mohon maaf. Tapi karena saya produk PTKIN dari pesantren juniornya Kak waktu itu, kemudian masuk di IAIN, rasa-rasanya terlalu berat mengemban gelar profesor ilmu tafsir. Sehingga saya tidak mau kemudian punya mahasiswa lebih tidak alim dibandingkan saya. Saya sudah tidak alim, masa punya murid lebih tidak alim. Ini kecelakaan sejarah.
Sehingga mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan untuk mampu menghasilkan generasi yang lebih amin dari kita. Ya caranya kan. Jadi sejak awal betul-betul kita ada program yang secara serius kita kawal dari mulai resourcesnya, calon-calon mahasiswanya, lingkungan pembelajaran, fasilitasnya dan seterusnya. Sehingga ini mudah-mudahan akan mampu dan menghasilkan mereka-mereka yang kualitas akademiknya itu jauh lebih kita. Nah itu yang tadi kaitannya dengan tadarus. Jadi statement, ada step yang bisa kita laksanakan sehingga saya kira perbincangan rapat tinjauan manajemen adalah rangka mengevaluasi apa yang sudah berhasil, tentu harus kita apresiasi dan kita tambahkan lagi, dan apa yang perlu harus kita evaluasi betul. Jangan sampai tidak terulang lagi di masa lalu. Itulah prinsip daripada tinjauan manajemen. Nah sehingga yang keempat prinsipnya adalah saya atau selaras dengan kepentingan umat manusia. Tentu kita sadar betul sebagai insan PTKIN bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok atau point of distinction yang sangat luar biasa antara PTKIN dengan PTUN, Perguruan Tinggi Umum Negeri. Mereka adalah akademisi murni karena memang dibesarkan, dididik dalam tradisi akademik murni, sains. Sementara kita punya dua sisi. Di satu sisi adalah akademisi yang harus betul-betul dekat dan lekat dengan dunia riset, ya, karena riset perguruan tinggi. Tapi di sisi lain kita harus mampu menjadi imam, menjadi rujukan masyarakat terkait dengan pemikiran-pemikiran keislaman, pemikiran-pemikiran keagamaan. Oleh karena itu, double function, peran ganda yang kita miliki tentu tidak mudah. Nah, oleh karena itu membutuhkan kebersamaan. Jadi saya punya keyakinan bahwa ke depan ketika ilmu tertentu terus berkembang, tetapi kapasitas kita, kemampuan kita di sangat terbatas, maka ilmu akan tumbuh dan berkembang terus, ditopang oleh kolegial para ilmuwan seluruh. Dan ini saya amati terjadi di perguruan tinggi di negara-negara maju yang disiplinnya adalah Geisteswissenschaft atau ilmu sosial humaniora. Mereka pasti punya perkumpulan ilmuwan seluruh, karena mereka bisa kemudian mengukur peningkatan ilmu yang mereka dalam apa riset-riset paling akhir dalam hidup itu. Sehingga kalau kemudian sedikit kita melebar kepada perbincangan jurnal psikologi, misalnya orang pasti akan tahu, kita baca psikologi akan tahu apa APA, American Psychological Association, pasti akan tahu itu, karena itu rujukan dunia misalnya. Kalau tentang Islamic Studies Barat, maka tentu akan ada Journal of Islamic Studies di Cambridge misalnya, dan seterusnya. Jadi ada pakem-pakem yang selama ini disepakati oleh para ilmuwan seluruh dunia di dalam rangka mengukur pertumbuhan pengetahuan sekaligus riset yang paling mutakhir tentang bidang ilmu tertentu apa. Itu dari asosiasi saja. Kalau karena itu tidak mungkin menurut saya kita akan menciptakan orang-orang yang alim alama hanya seorang, mesti harus sinergi dengan yang lainnya. Dari karena itu perguruan tinggi ini nanti menurut saya karena budaya akademiknya yang begitu menonjol, maka mau tidak mau kemudian akan mampu menciptakan iklim yang terbuka, iklim yang kemudian bisa menjadi tempat persemaian budaya-budaya akademik yang tumbuh dan berkembang sehingga kemudian alat ukur dari kemajuan ilmu pengetahuan bisa dilakukan. Ada parameter yang dipakai, salah satunya adalah komunikasi di tempat-tempat yang memiliki reputasi. Tapi selain yang saya hormati, jadi saya tadi baru terinspirasi oleh Izzuddin ya, Ibn Salam sama Jalan Suyuti dalam karya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam dan Al-Asyraf dan Al-Bahrul saya 4 prinsip tadi itu ternyata berkelindan atau berjalan seiring dengan perbincangan tentang manajemen. Ya, saya tentu awam manajemen karena saya bukan orang manajemen, tapi setidaknya ketika kita bicara evaluasi, kita bicara skenario planning, bagaimana membaca tren ke depan,
lalu apa yang harus diperbuat oleh institusi, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus disofistikasi. Misalnya ini tentu saya kok merasa yakin bahwa ada apa ya basis filosofis yang kita dapatkan dari nilai-nilai Islam yang sementara dalam hidup. Ini yang pertama dari sebagian saya. Yang kedua, di dalam tayangan, sebagai pengantar saja, saya memang agak sedikit rewel ketika rapat-rapat bersama dengan teman-teman di UI untuk meminta tagihan. Dan alhamdulillah Pak Rektor, kita masih harus tahadus di rumah bulan 13 akan nambah lagi 7 kan. Saya kira spektakuler Pak, ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan terus berkembang di masa-masa akan datang. Nah, oleh karena itu yang masih menjadi perhatian kita salah satunya adalah revenue, karena memang kita tidak bisa menafikan kenyataan keuangan negara APBN makin kecil, sehingga porsi untuk kemudian yang diberikan kepada fungsi pendidikan meskipun ada amanat undang-undang sedikit gitu, tetap saja tidak bisa kemudian secara konsisten memberikan alokasi 20%. Kalau seandainya 20% itu tidak termasuk gaji mungkin bagus, tapi 20% dari APBN itu sudah termasuk gaji dan tunjangan, jadi masih sangat jauh dari hitungan yang semestinya. Tapi ya itulah kenyataannya, kita memang kemampuannya baru sedikit, sehingga tentu partisipasi dari masyarakat itu menjadi sangat penting. Apa yang sudah dilakukan banyak tempat, jejaring, biasanya alumni itu punya pengaruh yang signifikan. Jadi ketika alumni yang mereka kemudian ternyata sukses dalam bidangnya masing-masing, ya apakah sebagai pejabat negara, apakah sebagai wirausahawan, para jualan misalnya gitu ya, apakah juga sebagai politisi, whatever the names ada, apapun profesinya, apapun namanya, ini mereka ternyata punya peran yang sangat signifikan terhadap bagaimana mengembangkan kampus. Jadi saya yakin UIMA sudah melakukan, dengan tinggal bagaimana ini sofistikasi menjalin partisipasi alumni untuk kemudian menjadi PR, bukan semata-mata untuk PR menyebarluaskan UIMA sekarang punya apa, tapi mungkin yang lebih bagus adalah sekarang UIMA bisa jualan apa. Ini yang harus kita bangun. Karena sekali lagi, kalau sumbernya adalah UKT, bila yang kiamat, ya gini-gini aja. Jadi harus ada pemikiran-pemikiran kreatif kita bersama. Lalu tentu kami mengkomunikasikan dengan teman-teman di pusat bagaimana ini bisa memiliki payung hukum, bisa memiliki legitimasi agar langkah yang kita lakukan tidak keliru. Dan alhamdulillah setahu saya ada peraturan Menteri Keuangan terbaru di mana BLU ini sekarang bisa memiliki lebih keleluasaan terkait dengan bagaimana mendapatkan revenue atau pendapatan dari kampus. Dari mulai yang mungkin sederhana, mekanisme apa yang bisa dipakai. Kalau di kantor memang itu tantangannya lebih rumit Pak dibandingkan di kampus. Ini di masa lalu kalau saya bercerita secara perbanding. Di birokrasi itu yang namanya penguasa uang itu seperti tiga, dari para kasubdit, para kabin. Ini penguasa negara karena mereka yang mengeksekusi, sementara direktur apalagi dirjen itu cuma tanda tangan honor Pak. Akibatnya apa? Yang namanya kegiatan PL penunjukan langsung itu sudah mainan mereka yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian karena kantornya bukan brand, sehingga mereka nggak bisa melakukan apa-apa untuk penertiban sekaligus pendapatan bagi kantor negara. Sementara kampus seandainya bisa dilakukan hal-hal yang paling kecil, pengadaan kegiatan, pengadaan toga, apapun ya, pengadaan kegiatan di kampus lalu bisa disubkan oleh unit-unit bisnis yang ada misalnya. Ini sudah cukup lumayan. Belum lagi yang lain. Artinya saya kok tidak memiliki kekhawatiran kalau dengan ini kita ciptakan budaya untuk mengelola oleh dan untuk diri sendiri atau untuk institusi yang sama. Jadi bagaimana kampus ini mampu untuk mendrive
revenue atau pendapatan-pendapatannya dari sumber-sumber yang meningkat, dari yang kecil sampai yang besar tadi, yang partnership tadi, yang KSO tadi misalnya. Nah, oleh karena itu menurut saya program-program yang seperti ini harus kita create, harus kita coba. Lalu kita harus kawal bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tetapi saya tidak khawatir karena sudah ada SPI. SPI inilah yang menggaransi bahwa praktek yang ada di dalam manajemen tata kelola keuangan pendapatan-pendapatannya akan bisa lebih akuntabel. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa membuat program kegiatan, lalu sekaligus merumuskan rambu-rambu yang nanti muaranya harus dimiliki bersama. Dengan sistem remote menurut saya tentu sudah tidak ada katakanlah quote kecemburuan kesejahteraan relatif sudah bisa teratasi. Oleh karena itu tinggal langkah-langkah berikutnya yang perlu dilakukan. Sehingga di sisi bagaimana kampus mendapatkan pendapatan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tersupport oleh APBN. Kemudian tentu kalau kita bicara pengembangan, kita tidak bisa melupakan SDM. Sehingga bagaimana para penggawa kampus, para dosen atau pendidikan tenaga kependidikan ini semua juga mendapatkan perhatian yang sama. Dengan skema-skema apakah upgrading, apakah kemudian bridging, apapun namanya, dan ini kemudian mereka-mereka ini betul-betul bisa merasa feel at home betul untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing. Kalau dibandingkan dengan 10-15 tahun yang lalu, kita pasti dulu punya PR doktor. Sekarang tentu PR-nya sudah beda. Kita tidak boleh lagi bicara kurang. Sekarang tentu bicaranya kurang profesor. Nah, tinggal kemudian bagaimana ini bisa terurus, ya. Lalu hal-hal yang terkait dengan supporting environment, lingkungan yang bisa mendukung ini bisa kita ciptakan masing-masing. Mungkin besok atau nanti bisa dijalani ya diskusinya, tapi saya ingin menyebut contoh saja. Masyarakat akademik sekarang itu sangat membutuhkan uluran tangan jurnal-jurnal yang berkualitas, karena untuk urusan dalam tanggal atau berusaha, termasuk juga tuntutan eksistensi lah. Karena dalam dunia lingkungan itu hanya ada dua, publish or perish. Publish berarti Anda hidup dapat sebagai lingkungan, kalau tidak pernah publikasi ya perish, Anda hilang atau tenggelam atau terkubur. Nah, sehingga tentu tempat-tempat untuk bisa mewadahi publikasi para peneliti atau para dosen ini sangat penting. Dan ini industri, Pak. Misalnya sama publikasi itu industri. Rasa ekstrimnya seperti ini. Dengan misalnya mau mengirim tulisan ke sebuah jurnal yang terindeks fokus misalnya di Singapura atau di mana di Asia Tenggara, bayarnya pasti mahal. Karena memang mereka adalah komunitas yang mendapatkan fee dari ilmuwan-ilmuwan yang ingin mendapatkan eksistensi tadi itu. Karena dampaknya akan disitasi oleh ilmuwan dan sebagainya lain. Jadi science index-nya jadi meningkat. Sehingga tentu di samping kualitas dari artikel yang ditulis juga membutuhkan fee dari itu untuk biaya penerbitan dan sebagainya. Sehingga menurut saya tidak ada salahnya kalau memang di sini sudah ada jurnal yang memiliki reputasi, dikelola dengan lebih serius dengan political will dari pimpinan, ya, kemudian bisa menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Itu hal-hal toyiban menurut saya. Jadi belum lagi yang lain-lain lah, banyak sekali sebetulnya. Saya tadi sempat candaan kalau program-program guru itu kan berusaha legalisasi jasa kan. Jadi ketika beliau ini sebetulnya pintu untuk mendapatkan kemungkinan pembiayaan itu begitu terbuka, baik yang sangat internal maupun juga kemudian yang melibatkan pihak-pihak eksternal atau dari KSO dan kerjasama operasional. Nah, oleh karena itu bagusan yang saya hormati, saya belum dengar karena itu sudah ada begitu ya lepas dari itu, artinya daripada yang kemudian memanfaatkan adalah
orang lain, maka tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi sifatnya trial and error tadi, karena posibilitas sekaligus juga beberapa kemungkinan kita bisa lakukan. Kita kan juga mesti harus melihat prospeknya, bisnis prospeknya seperti apa. Nah, ini saya kira teman-teman ekonomi paling jago lah untuk membidik secara rasa. Jadi intinya adalah kita sebagai guru tidak memiliki hambatan untuk kemudian tadi mengelola pendidikan sebagai satuan atau sebagai lembaga yang memiliki sangat bisnis. Yang itu kemudian bisa membiayai hal-hal yang kita terbiayai dalam hal itu, misalnya bahwa ketika kita punya mimpi besar ke depan, program-program strategis ke depan itu, maka menurut saya sudah saatnya kita harus bisa mengawal, bikin list lah, yang mana saja yang prioritas agar kemudian ini bisa continue. Jangan sampai kemudian kita yang kalau saya boleh katakan tadi, UIN Malang menjadi contoh. Kalau kita koneksi setidaknya ya kajian-kajian Islam dengan non-Islam karena memang sudah ada bentuknya jamiah seperti itu juga dalam kajian-kajian. Nah oleh karena itu kampus bisa secara mungkin lebih konkret ya, terkait dengan pengembangan SDM bisa saja kemudian hanya melakukan riset-riset kolaboratif dan ini secara langsung akan berdampak pada eksekusi. Kalau kita bicara akreditasi lembaga, apalagi kemudian menaikkan ranking begitu, maka tentu tidak bisa lepas dari science index. Berapa yang disitasi dari akademisi atau dari para guru atau para dosen yang ada di Malang. Nah, sehingga ketika ada riset kolaborasi, misalnya dosen di Malang riset bersama dengan dosen universitas di Leiden misalnya, atau di mana lah di Singapura atau whatever, di mana ada maka kemudian ketika ada publikasinya maka otomatis Pak institusinya akan terbawa karena byline dalam dunia perjurnalan adalah identitas sekaligus afiliasi kelembagaan dari seluruh. Nah sehingga kalau kemudian kita mampu mencanangkan katakanlah tahun anggaran 2021 misalnya berapa anggaran yang bisa dialokasikan untuk membiayai riset-riset kolaborasi. Karena kalau kita masih bergantung pada direktorat PTKI, yakin tidak ada masalah. Soalnya apa? Duitnya makin sedikit. Jadi uang yang dikelola oleh pusat sekarang makin sedikit. Apalagi setelah fungsionalisasi jabatan-jabatan struktural Eselon 3 dan Eselon 4. Seingat saya Eselon 3 tinggal berapa ratus gitu. Apalagi Eselon 4 kan udah habis. Eselon 4 kita tinggal bangsa Sansaluwa itu Pak Bangsa dari Menang. Artinya fungsionalisasi jabatan struktural administrator dan pengawas Eselon 3 dan Eselon 4 di kantor pusat itu sangat berdampak terhadap besaran anggaran yang bisa dikelola oleh pusat. Akibatnya apa? Pasti akan dikasihkan kepada sektor. Entah itu yang fungsi agama ada di Kanwil, misalnya dan penanggulangan kota, lalu fungsi pendidikan tentu fungsi pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi serta pendidikan tinggi. Pada saat yang bersamaan kemudian para PLU ini diminta untuk kemudian banyak mencari sumber-sumber lain selain dari UKT atau perguruan. Nah oleh karena itu saya kira ini jadi tantangan bagi kita sekalian untuk betul-betul bisa bersama-sama, betul-betul bersama-sama agar pola-pola bottom up tadi, usulan-usulan dari bawah dari satu perguruan tinggi ini kemudian dilegitimasi saja oleh teman-teman di Dirjen Teknis, khususnya di perguruan tinggi keagamaan Islam di PTKI, lalu mereka membuat regulasi sebagai payung hukum. Sementara kita operasionalisasi, kita implementasi, semuanya bisa dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Tapi misalnya saya kira ini yang menjadi substansi mungkin dari apa yang ada di tayangan. Ya. Tentu tidak terlalu sistematis karena saya tidak perlu membacakan, tapi kira-kira itulah bahwa satu bicara tentang manajemen ternyata kita bisa cari basis legitimasinya dari nilai-nilai yang dituliskan oleh para ulama sehingga sangat Islam.
Sehingga kegiatan manajemen Islami, nah insya Allah berpahala karena Islam. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang pengembangan, maka banyak simpul yang bisa kita lakukan bersama, dan upaya-upaya yang berkesinambungan dan terus-menerus bisa kita lakukan bersama untuk bisa mengembangkan apa yang kita cita-citakan di masa mendatang. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan saat ini. Di Taufik wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.